Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga yang menjawab jawaban salam saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Hidupnya diberikan kebahagiaan. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Istrinya Satu. Tambah Bu. Istrinya banyak. Istrinya satu. Anaknya Banyak. soleh dan soleha. Amin. Menantunya kaya raya. Amin. Amin. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang saya hormati, ini yang punya wilayah ya. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Palu Timur, Bapak Khairuddin. Ini kemanten baru, Bu. Makanya terlihat cerah ceria kan. Mudah-mudahan diberikan samawah, sakinah, mawaddah. Kemudian yang saya hormati Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Jadi BPKK itu singkatannya Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Ibu Hija Abdul Rahim yang sebelah kanan saya, dan sekaligus juga sebagai istri dari Wakil Ketua DPRD Kota Palu, istrinya Bapak Rizal dan Sewon, SPDI MPD. Mudah-mudahan nanti ketemu saya di sini. Terus yang saya hormati juga Ketua DPRA Kelurahan Lolu Selatan Perempuan, Ibu Serli. Sini kan Bu Serli, kita bangga loh punya DPRA Perempuan. Insya Allah maju terus ya. Dan yang teristimewa adalah para tokoh masyarakat yang ada di Lolu Selatan, Bapak atau Ibu tokoh perempuan, kemudian juga ketua adat kalau ada, kemudian insya Allah Bapak Lurahnya OTW ya. OTW-nya di mana? Di depan kelurahan, di depan rumah. Ya. Dan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan syukur jazakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada putra kita, Rasul yang sangat kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa ya melaksanakan sunnah beliau dan masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini adalah saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ada yang sudah kenal dengan saya? Belum? Berarti kemarin belum pilih saya. Waduh. Saya Bu. Lah belum kenal berarti belum dipilih Pak Khairuddin baik. Saya kenal Bu. Oh, kenal. Siapa yang belum? Kalau belum dilihat sama Pak. Berarti hari ini kenal ya. Mudah-mudahan setelah kenal nanti tahun 2024 kalau saya masih dicalonkan. Insya Allah. Karena saya tidak pernah meminta dicalonkan. Jadi di PKS itu ada tradisi tidak meminta jabatan tapi dimintai bisa menjadi jabatan. Jadi saya bilang kalau saya dicalonkan. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, terima kasih bagi bapak ibu yang sudah memilih saya ketika tahun 2019 yang sudah menyalurkan aspirasinya kepada saya maupun kepada Partai Keadilan Sejahtera. Karena ketika Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan satu kursi untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Kota Palu, itu pasti suaranya dari Benda Wiwi. Tapi
tapi juga ada suara partai dan suara juga dari teman-teman calon yang lain yang ada dan calon. Tapi yang paling tinggi pada saat itu adalah saya gitu. Jadi amanah ini adalah 17.000 suara. 17.000 suara mengantarkan saya dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Secara pribadi saya mendapatkan 7.500 dan yang lainnya adalah suara partai. Ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah memilih Partai Keadilan Sejahtera yang hadir pada kesempatan ini. Berarti ada kewajiban saya untuk kemudian bagaimana menyauti aspirasi masyarakat yang sudah memilih saya. Itu perintah undang-undang ya. Jadi tidak aneh kalau kemudian seseorang yang sudah memilih ya, calonnya kemudian dia menagih janji, itu tidak aneh. Tapi jadi aneh kalau dia tidak milih dia nagih janji. Gitu. Itu yang pertama dalam undang-undang adalah konstituennya yang harus disauti aspirasinya. Kedua adalah masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum baik yang memilih maupun yang tidak memilih selama dia masyarakat Kota Palu itu adalah saya berkewajiban untuk juga mendengarkan aspirasinya. Tapi itu adalah untuk kedua. Pertama konstituen yang memilih, yang kedua adalah masyarakat yang tidak memilihnya. Itulah pembelajaran politik. Ketika kita memilih seseorang bukan hanya sekedar pilihan kita dikasih apa kemudian memilih, tapi adalah kita memilih orang kemudian kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Dan aspirasi kita seharusnya didengar dan dilaksanakan oleh orang yang kita pilih. Kalau orang yang kita pilih tidak menyalurkan aspirasinya, ibu bapak boleh menagih gitu ceritanya. Itu politik. Ya biar kita belajar politik. Jadi masyarakat juga harus tahu itu. Akhirnya orang yang dipilih merasa bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dan merasa dia tidak melakukan ya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, mereka merasa bersalah. Gitu. Ini masyarakat harus memberikan pembelajaran kepada anggota dewan juga. Gitu. Jadi jangan dipilih lagi kalau kemudian ada anggota dewan yang kemudian sudah tidak menyalurkan aspirasi. Alhamdulillah pada hari ini adalah reses ya masa sidang tahun ketiga. Ya, ini tahun 2019 September saya dilantik, 2020 sudah reses ke berapa 4 ya 3 ke 6 ke 7. Alhamdulillah dari hasil semua reses saya mencoba untuk kemudian merealisasikan apa yang disampaikan masyarakat. Untuk tahun 2020, alhamdulillah hampir semua aspirasi yang saya janjikan saya laksanakan. Bukan kalau orang Bugis bilang bukan janji mutaroi. Tahu bu janji mutaroi itu? Ada yang sebenarnya ada yang tidak. Kalau orang Jawa bilang apa Pak Musiono? Monggo. Diapusi ya. Diapusi. Jadi janji tok tapi nggak dilaksanakan gitu ya. Tapi insya Allah apa yang saya janjikan akan saya laksanakan. Nah, oleh karena itu di Kelurahan Waru Selatan hari ini saya meminta kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada saya aspirasi. Aspirasi itu keinginan. Keinginan itu bukan keinginan pribadi, akan tapi adalah keinginan sekelompok masyarakat. Apa yang diinginkan oleh masyarakat? Maka kenapa saya mengundang lurah, mudah-mudahan lurah ini segera hadir supaya juga didengar oleh Pak Lurah. Nanti kalau ada realisasinya saya juga akan menghubungi lurah. Kenapa? Lurah biar tahu siapa yang merealisasikan apa yang diaspirasikan, gitu ya. Karena kemudian di dalam anggaran APBD provinsi juga tidak banyak sekali, tetapi terbatas. Tapi kemudian saya setiap hasil reses dari satu tempat atau satu titik, saya biasanya memberikan 2 saja yang saya sahutin, maksimal 2. Pasti banyak sekali aspirasi itu, jarang aspirasi itu cuma 2, pasti lebih dari 20 aspirasi. Maka kemudian akan saya sampaikan kepada Pak Lurah mana aspirasi yang selama Musrembang belum disauti oleh pemerintah kota. Jadi sudah Musrembang berulang-ulang gitu, tapi tidak disauti. Mana?
Karena kemarin misalnya di Layana dia sudah 2 kali musrim bang, bahkan kemudian 2 periode kepemimpinan 10 tahun. Apa yang belum disautin? Ambulan kita itu kalau ada orang mati di Layana Ibu, saya harus pinjam ambulan ke kelurahan lain. Itu kata Lurah Layana tahun 2020. Kemudian saya sanggupi 2021 insya Allah terrealisasi. Alhamdulillah kemarin pada bulan November saya penyerahan untuk ambulan di Layana. 10 tahun tidak ada, mereka sangat senang. Itu namanya urgen. Urgen itu sesuatu yang apabila direalisasikan gembira sekali, senang banget. Gitu. Senangnya luar biasa, masyarakatnya senang, lurahnya senang, LPMN-nya senang, karena akhirnya dia mendapatkan ambulan untuk keluarga. Dan pernah sudah 2 anggota DPRD menjanjikan, tetapi tidak dilaksanakan. Saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan. Makanya kemudian saya sampaikan, tetap ditulis itu aspirasinya, nanti biar kemudian pemerintah tahu aspirasi di Lalu Selatan sekian, yang bisa disautin oleh Bunda Wiwi sekian, nanti di Muslimbang disampaikan kembali. Tapi pilih yang paling urgent dan paling bermanfaat untuk masyarakat. Bisa saja yang di sini urgentnya adalah jalan, silakan diusulkan jalan. Oh, yang di sini paling urgent adalah drainase, silahkan drainase. Oh, yang di sini paling urgent adalah perlengkapan posyandu, misalnya silahkan untuk disampaikan perlengkapan posyandu. Oh, di sini yang paling urgent daerah, kemudian ada masyarakat sangat miskin, dia tidak bisa membuat WC sendiri, silahkan disampaikan. Oh, di sini yang paling urgent adalah untuk usaha bersama. KUBE, kelompok usaha bersama mereka yang tidak mampu. Begitu. Itu namanya adalah bukan untuk personal, akan tetapi adalah untuk masyarakat. Seluruh Sulawesi Tengah, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi nama saya Wiwi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya wakil ketua Komisi 1. Komisi 1 itu pemerintahan dan hukum. Kemudian saya juga ketua fraksi. Jadi selamat datang Pak Lurah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kita memiliki 4 anggota DPRD, jadi kita membentuk satu fraksi. Dapilnya berbeda, saya dapil Kota Palu, ada dapil Bangunan Raya, kemudian ada dapil Sigi Donggala, dan dapil Tauna Morowali-Poso. Dari 4 anggota Dewan Provinsi Sulawesi PKS, 3 perempuan, 1 laki-laki. Termasuk saya perempuan, makanya menjadi ketua fraksi. Jadi satu-satunya ketua fraksi di DPD Provinsi yang perempuan adalah dari PKS. Jadi rugi kalau ibu juga bilang kan, ini bukan waktunya kampanye, waktunya reses ya Pak Lurah ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian, alhamdulillah masih dalam menjalankan tugas, ada kesalahan ya, namanya manusia. Kalau salah ya diingatkan, tidak bisa dimarah, diingatkan saja. Demikian juga masyarakat pasti juga ada kesalahan. Dan juga ada kelebihannya dihargai, kesalahannya dimaafkan, diperbaiki. Kalau selalu salah itu namanya bukan manusia. Tapi manusia tidak selalu benar. Kalau selalu benar namanya apa Pak? Apa Pak kalau selalu benar? Malaikat Pak kalau selalu benar. Jadi kalau manusia selalu salah namanya setan gitu kan. Tapi kalau selalu benar namanya malaikat, karena manusia pasti ada salah, ada benar. Ketika salah diingatkan, ada aspirasi yang belum ditunaikan, diingatkan. Kalau sudah diingatkan tidak lagi mau memenuhinya, ya sudah usah dipilih untuk tahun 2024 kan begitu. Gampang sebetulnya. Kalau kita punya sikap tidak ikut yang banyak. Kadang-kadang sekarang itu yang banyak, mana yang populer, tapi tidak mana yang terbaik. Oke, itu dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami yang sudah tertulis.
nanti disampaikan kepada staf yang aspirasinya tertulis. Nanti yang mau disampaikan secara langsung silahkan. Juga pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya juga akan meluncing program Partai Keadilan Sejahtera. Ya, karena saya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saya juga meluncing program Partai Keadilan Sejahtera. Apa yang diluncing? Yang diluncing adalah program Rumah Keluarga Indonesia. Apa Rumah Keluarga Indonesia? Rumah Keluarga Indonesia adalah sebuah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di tingkat kota kabupaten, di tingkat kecamatan atau di tingkat kelurahan, yang tujuannya apa? Untuk memberdayakan keluarga, memberdayakan keluarga, menguatkan keluarga. Keluarga ini perlu kuat. Kalau bangsa ini mau kuat, yang pertama harus kuat adalah keluarga. Perceraian di Kota Palu meningkat luar biasa. Dan salah satu penyebab dari perceraian di Kota Palu yang terbanyak adalah pernikahan dini atau pernikahan yang by accident. Jadi nikahnya karena terpaksa, karena hamil duluan, NBI. Ini berdasarkan dari data Kemenang. Sekarang juga di Provinsi Sulawesi Tengah adalah remaja pengguna terbesar narkoba di seluruh Indonesia. Dan nomor 3. Siapa yang bisa membentengi ini semua? Yang bisa membentengi ini semua adalah bukan sekolah. Sekolah hanya membantu, pesantren juga hanya membantu, bagian dari yang membantu kita. Tapi yang paling berperan adalah keluarga perlu dibina. Maka ada ketahanan keluarga. Makanya nanti di sana ada parenting, sekolah untuk orang tua. Bagaimana menjadi orang tua? Tidak pernah ada sekolah di perguruan tinggi bagaimana menjadi orang tua, bagaimana mendidik anak, bagaimana mempertahankan keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini perlu dibentuk. Di situ peningkatan spiritual keluarga, salah satu kegiatannya. Yang kedua kegiatannya adalah kita juga keluarga ini sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmaninya apa? Kegiatannya di RKI, di Rumah Keluarga Indonesia PKS, yaitu Senam Nusantara PKS, yang sampai hari ini berjalan, alhamdulillah. Semakin hari semakin banyak. Di seluruh Kota Palu sudah terbentuk 9 rumah keluarga Indonesia di 9 kelurahan. Kalau nanti ini di launching berarti ini yang ke-10 untuk RKI di Kota Palu. Seluruh Sulawesi Tengah sudah 17 RKI, baik di Donggala, Sigi, insya Allah nanti menyusul di Parigimotong. Tujuannya hanya itu, supaya ketahanan keluarga ini kuat, bangsa ini biar kuat, membangun negeri ini harus dimulai dari pembinaan keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun 2024, ini sekarang 2022, tidak tahu kan? 2023, 2024, nggak lama lagi. Orang kalau duduk di politik itu biasanya belum duduknya jenak gitu, sudah pemilihan lagi gitu. Tahun 2024 pemilihan kembali. Dan mungkin bapak-bapak sudah menerima banyak informasi tentang Partai Keadilan Sejahtera. Nanti yang ingin masuk untuk menjadi anggota silahkan, bisa melalui link. Ada link. Kalau orang anak muda biasanya kalau mau masuk Partai Keadilan Sejahtera gampang, ada link yang sudah diisi, sudah bisa dapat KTA, kartu tanda anggota. Lah, kalau sudah dapat kartu tanda anggota, apa sebetulnya keuntungan dari mendapatkan KTA? Apa? Di dalam undang-undang partai politik, Bapak Ibu, di situ dijelaskan bahwasanya setiap partai politik memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik untuk konstituennya, untuk anggotanya. Tapi kenyataannya tidak semua partai politik melaksanakan tugas. Tapi di Partai Keadilan Sejahtera, saya pastikan Bapak ketika sudah menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera pasti akan mendapatkan pendidikan politik. Asal syaratnya satu, asal mau. Maka kemudian hak, ketika Bapak sudah ada KTA PKS, maka hak yang pertama yang didapat dari KTA adalah
mendapatkan pendidikan politik. Kita punya yang namanya UPA. Apa itu UPA? Unit Pembinaan Anggota. Unit pembinaan anggota dilaksanakan oleh Partai Keadilan baik di tingkat wilayah, di tingkat daerah, di tingkat kecamatan, di tingkat DPRD, di tingkat DPRA atau DPRD. Yaitu pertemuannya 1 kali dalam 1 hari. Bahkan kemudian kita pernah mendapatkan award satu-satunya partai yang sudah memiliki kurikulum pendidikan politik pertama kali. Ada kurikulumnya untuk pendidikan untuk anggotanya. Kurikulumnya dari apa? Tujuannya adalah untuk memberikan yang pertama adalah bidang keagamaan, karena kita adalah partai Islam rahmatan lil alamin. Apakah yang non Islam boleh masuk? Boleh. Karena di sana di UPA ada unit pembinaan anggota yang memberikan pendidikan tentang kebangsaan. Dari bagaimana kemudian kita cinta NKRI, bagaimana memanai Pancasila, itu diberikan di UPA, unit pembinaan anggota. Kemudian ada pendidikan kepartaian. Itu hak ketika sudah mendapatkan KTA. Alhamdulillah banyak milenial yang mulai bergabung ke kita. Kemudian mereka mendapatkan pendidikan politik yang selayaknya. Akhirnya kemudian pendidikan politik ini bisa memberikan warna kepada masyarakat, sehingga kalau memilih memang benar-benar dia tahu kenapa dia memilih A, kenapa dia memilih B, kenapa dia memilih C. Dan dia tahu hak dan kewajibannya. Nah, apalagi ketika dapat KTA, dia akan mendapatkan, kalau kemudian dia menjadi anggota, dia mendapatkan haknya. Pertama pembinaan, baik pembinaan agamanya, pembinaan kebangsaan, pembinaan kepartaian. Yang kedua apalagi? Bahkan dia bisa meminta kepada kita, saya boleh nikah, boleh nggak saya mendapat nikah dengan anggota partai yang lain? Boleh Pak Lurah. Nah ini dapat juga ini dari UPA ini. Iya. Jadi Pak Khairil ini menikah, kemudian ada dia dibina di pembinaan anggota. Yang perempuan ada lagi yang di UPA, akhirnya menikah antar UPA. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tujuan saya. Reses yang pertama sudah saya sampaikan apa yang harus disampaikan, kemudian launching. Yang ketiga adalah pendidikan politik. Saya berterima kasih kepada Pak Lurah yang hari ini sudah hadir. Nanti Pak Lurah menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan Pak Lurah. Setelah Pak Lurah memberikan kesempatan, nanti para ibu dan bapak boleh menyampaikan aspirasinya. Tapi yang tertulis jangan lupa diberikan. Jangan sudah ditulis baru tidak diberikan. Tetap itu akan menjadi dokumentasi saya, dokumen saya untuk saya sampaikan. Di Lolu Selatan sekian aspirasi, 100 mungkin. Kalau semua satu-satu kan jadi 50, bisa 50 aspirasi. Ini yang kemudian yang diminta diprioritaskan. Nanti Pak Lurah mengusulkan mana yang prioritas. Kalau ada perbedaan antara masyarakat dan lurahnya Pak, musyawarah. Suara terbanyak mana yang prioritas, itu Pak Lurah ya. Terima kasih, itu dari saya. Dan wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Maliun tinubu itu apa sih? Kalau saya dulu tanya sama orang Palu gitu, Bunuh Hayat yang memilih istri dari Pak Amin Menunggu itu Maliun tinubu itu kesejahteraan. Oh iya, kalau di Jawa itu ada yang namanya Gemah Ripah Roh Jinawi. Kita berharap kota Palu adalah menjadi kota yang sejahtera. Ya, makanya Maliun tinubu. Nusarara, Nusabatu. Kita berbeda tapi kita satu. Belo Rakopiah, Belo Rakafa. Kalau kita berbuat baik, pasti orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Betul begitu? Mari ayo berbuat baik. Fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.